Halo semuanya, perkenalkan nama lengkap saya Yohana Fria Augusta, saya dari kelas 10K. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu tanah, faktor pembentuk tanah, jenis tanah, karakteristik tanah, terus struktur tanah, dan upaya konservasi tanah. Untuk penjelasan selanjutnya, silakan simak video berikut ini. Tanah adalah lapisan permukaan bumi yang terdiri dari campuran bahan organik, mineral, air, dan udara. Tanah merupakan tempat hidup tumbuhan dan salah satu sumber daya yang penting bagi kehidupan organisme. Tanah ini teman-teman mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan berbagai unsur hara dan air sekaligus dan juga sebagai penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang baik bagi akar untuk bernafas dan tumbuh. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanah merupakan produk transformasi mineral serta bahan organik yang berada di permukaan bumi hingga kedalaman tertentu dan dipengaruhi oleh faktor genetis maupun lingkungan. Faktor pembentuk tanah yaitu bahan induk, iklim, topografi, organisme, dan waktu. Yang pertama, iklim. Iklim adalah salah satu unsur utama dalam pembentukan tanah berupa suhu dan curah hujan. Dalam prosesnya, suhu akan mempengaruhi pelapukan bahan induk. Semakin tinggi suhunya, maka proses pelapukan akan berlangsung dengan cepat sehingga pembentukannya cepat. Curah hujan akan berpengaruh terhadap kekuatan erosi dan penyucian tanah. Sedangkan penyucian tanah sendiri yang lebih cepat menyebabkan tanah menjadi asam, yakni pH tanah menjadi rendah. Yang kedua, bahan induk. Bahan induk adalah bahan yang dasar yang berasal menjadi asal-usul tanah. Bahan induk dapat berupa batuan vulkanik, batuan sedimen, batuan beku, atau batuan metamorf. Sifat fisik dan kimia tanah akan dipengaruhi oleh bahan induk ini. Yang ketiga ada topografi. Topografi atau bentuk permukaan tanah mempengaruhi proses erosi dan sedimentasi. Daerah dengan kemiringan lereng yang besar cenderung mengalami erosi yang cepat. Sementara daerah datar cenderung mengalami sedimentasi. 4. Organisme. Organisme baik tumbuhan maupun hewan berperan penting dalam pembentukan tanah. Akar tanaman dapat merombak batuan dan membantu pelapukan. Organisme tanah seperti bakteri dan cacing membantu dalam proses penguraian bahan organik dalam pembentukan humus. Yang kelima, waktu. Waktu sangat penting dalam proses pembentukan tanah. Kenapa? Karena semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin tua dan kompleks profil tanah yang akan jadi. Yang ketiga ada jenis-jenis tanah di Indonesia. Yang pertama ada tanah latosol. Tanah latosol adalah jenis tanah yang terbentuk akibat pelapukan bahan induk batuan tufa vulkanik. Tanah jenis ini banyak terbentuk di wilayah yang beriklim basah dengan curah hujan antara 2.000 sampai 7.000 mm per tahun. Tanah latosol ini teman-teman memiliki sifat yang tahan terhadap erosi dan memiliki produktivitas sedang hingga tinggi. Selain itu, tanah ini banyak digunakan untuk persawahan, penanaman palawija dan perkebunan. Tanah jenis ini dapat ditemukan di daerah Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Papua. Yang kedua ada tanah vulkanik. Tanah vulkanik adalah tanah yang berada dari aktivitas vulkanik atau gunung meletus. Tanah vulkanik ini merupakan hasil dari pelapukan material yang keluar dari gunung ketika meletus. Tanah vulkanik ini sangat subur dan cocok untuk perkebunan maupun pertanian karena kaya akan kandungan unsur hara dan mineral sangat tinggi. Yang ketiga ada tanah aluvial. Tanah aluvial adalah tanah yang berasal dari proses endapan atau sedimentasi. Unsur hara yang terdapat pada air secara perlahan teresap oleh tanah jenis ini. Yang keempat ada tanah gambut. Tanah gambut adalah tanah yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk.
Tanah gambut ini merupakan salah satu jenis tanah organosol, yaitu tanah yang berasal dari pelapukan bahan organik. Yang kelima ada tanah potsol. Tanah potsol adalah tanah yang berasal dari sedimen kuarsa dan terbentuk karena pengaruh suhu yang rendah dan curah hujan yang tinggi. Yang pertama ada tekstur tanah, yang kedua struktur tanah, yang ketiga warna tanah, yang keempat pH tanah, yang kelima kandungan bahan organik, yang keenam kapasitas menahan tanah, dan yang ketujuh ada kesuburan tanah. Profil tanah merupakan irisan melintang pada tubuh tanah yang menunjukkan susunan horizon tanah dimulai dari permukaan tanah lapisan atas sampai bawah batuan induk. Horizon tanah yang memiliki perkembangan genetis menunjukkan adanya proses tertentu dalam perkembangan profil tanah. Berikut ada beberapa metode konservasi tanah yang umum digunakan. Antara lain, yang pertama ada metode agromonis atau vegetatif. Rotasi tanaman. Menanam berbagai jenis tanaman secara bergantian untuk menjaga kesuburan tanah dan mencegah hama. Penanaman tanaman penutup tanah. Menanam tanaman yang dapat melindungi permukaan tanah dari pukulan hujan seperti rumput atau tanaman penutup jenis lainnya. Yang ketiga, tumpang sari. Menanam berbagai jenis tanaman dalam satu area yang sama untuk memanfaatkan sumber daya tanah secara efisien. Yang keempat ada reboisasi. Seperti yang kita ketahui, reboisasi adalah menanam kembali hutan yang telah ditebang untuk melindungi tanah dari erosi dan meningkatkan kesuburan. Yang kedua ada metode pengolahan tanah. Menambahkan bahan organik. Seperti menggunakan pupuk kandang, pupuk hijau, atau sisa tanaman untuk memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kesuburannya. Olah tanah konservasi. Meminimalkan pengolahan tanah untuk mengurangi erosi seperti tidak membajak tanah atau menggunakan metode no-till. Ada sistem drainase. Membuat saluran untuk mengalirkan air hujan dan mencegah genangan air yang dapat merusak tanah. Yang ketiga ada metode mekanik. Pembuatan teras. Membangun teras atau undak-undak untuk memperlambat aliran air permukaan dan mencegah erosi. Selanjutnya ada pembuatan saluran. Membuat saluran atau terusan untuk mengalirkan air hujan dan mencegah erosi. Pembuatan embung atau check dam. Membangun embung atau check dam untuk menampung air hujan dan mencegah erosi. Dengan kita menerapkan berbagai metode konservasi tanah, kita sudah dapat mencegah kerusakan tanah yang terjadi akibat erosi, meningkatkan kesuburan tanah, dan meningkatkan produktivitas lahan. Kita sebagai generasi muda penerus bangsa harus bisa menerapkan cara-cara konservasi yang telah dibahas sebelumnya.